Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aisyah Safirauliani. Di sini akan menjelaskan terkait analisis persaingan dan strategi Boeing untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis persaingan strategi dan koperasi bisnis APSK Magister Manajemen Unpad. Di sini saya akan menjelaskan terkait pertama itu ada profil perusahaan, kemudian ada profil perusahaan pesaing, yang ketiga ada analisis strategi, yang terakhir adalah pemetaan strategi perusahaan. Di sini saya mengambil perusahaan Boeing yang merupakan sebuah perusahaan manufaktur pesawat terbesar di dunia yang berbasis Chicago, Amerika Serikat, di mana perusahaan ini didirikan pada tahun 1916 oleh William Boeing. Pada tahun pada masa pandemi COVID-19, Boeing mengalami dampak pandemi yaitu penurunan permintaan pesawat terkait dan terdapat juga masalah dengan pesawat 737 MAX. Boeing sendiri masih tetap menjadi pemain utama. Meskipun pada masa Covid ini yaitu di industri penerbangan dan pertahanan dengan portofolio produk yang meliputi pesawat komersial, pesawat militer, satelit, dan sistem pertahanan. Boeing juga mempekerjakan lebih dari 140.000 karyawan di seluruh dunia dan memiliki operasi di lebih dari 65 negara. Berikutnya terkait unit usaha Boeing sendiri. Unit usaha Boeing sendiri terbagi menjadi 3 yaitu pertama, Boeing Commercial Airplanes, ada Boeing Defense, Space and Security, dan terakhir adalah Boeing Global Service, di mana Boeing Commercial Airplanes ini merupakan bisnis us bisnis yang bergerak di bidang produksi pesawat penumpang untuk maskapai penerbangan di seluruh dunia. Salah satu contohnya adalah ada model 737, 737, 767, 737, dan 787. Salah satunya digunakan oleh maskapai Garuda Indonesia. Berikutnya Boeing Defense, Space and Security memproduksi layanan untuk keperluan pertahanan, satelit komunikasi, sistem pertahanan udara, dan transportasi ruang angkasa. Yang terakhir adalah Boeing Global Service, di mana menawarkan layanan dukungan teknis dan operasional untuk produk-produk Boeing dan non-Boeing. Berikutnya visi dan misi Boeing. Boeing memiliki visi yaitu menjadi perusahaan aerospace global terbaik di dunia, yang memiliki berdampak positif pada dunia serta memberikan manfaat untuk pelanggan, karyawan, serta pemangku kepentingannya. Misi Boeing sendiri yaitu menjadi pemimpin global dalam aerospace dan menjadi perusahaan inovatif yang menghasilkan produk-produk yang sangat berkualitas dan memberikan nilai tambahan untuk pelanggan, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Berikutnya terkait strategi. Strategi yang digunakan oleh Boeing untuk mencapai visi dan misinya di antaranya itu ada pertama inovasi, di mana perusahaan Boeing sendiri selalu berusaha untuk mengembangkan produk teknologi baru yang dapat meningkatkan kinerja produknya dan memberikan manfaat bagi para konsumen dan calon konsumen mereka. Yang kedua ada fokus pada pelanggan. Boeing selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan memberikan solusi yang tepat dan selalu mengutamakan kepuasan pelanggannya. Yang ketiga, kualitas produk. Boeing selalu memperhatikan kualitas produknya dengan melakukan pengujian ketat dan memastikan bahwa produk-produknya memenuhi standar kualitas yang tinggi. Berikutnya ada kolaborasi. Boeing berusaha untuk bekerja sama dengan mitra dan pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Ada juga diversifikasi, di mana Boeing terus berusaha untuk mengembangkan bisnisnya di berbagai sektor dan produk untuk memperluas jangkauan pasar dan mengurangi resiko. Yang terakhir adalah kepemimpinan berkelanjutan, di mana komitmen Boeing untuk menjadi perusahaan yang berkelanjutan dengan memperhatikan dampak lingkungan dan sosial dari operasinya dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengurangi dampak negatif tersebut. Berikutnya ada profil perusahaan pesaing. Di sini saya mengambil 4 perusahaan pesaing Boeing yaitu ada Lockheed Martin, Airbus, Northrop Grumman, dan terakhir adalah Raytheon Technologies. Yang pertama ada Lockheed Martin Corporation merupakan perusahaan global yang fokus pada bidang teknologi dan pertahanan, berdiri pada tahun 1995 melalui merger antara Lockheed Corporation dan Martin Marietta, berkantor pusat di Bethesda, Maryland, US. Eee,
Perusahaan ini memproduksi berbagai macam sistem dan produk pertahanan termasuk pesawat tempur, rudal, dan sistem intelijen, kendaraan tak berawak, dan lain-lain. Berikutnya ada Northrop Grumman Corporation, di mana perusahaan teknologi dan pertahanan global yang berpusat di Falklands, Virginia, Amerika Serikat, didirikan pada 1939 dan berfokus pada pengembangan produksi pesawat tempur, drone, sistem intelijen, sistem pantauan udara, dan sistem perangkat lunak. Berikutnya ada Raytheon Technologies Corporation, merupakan perusahaan teknologi pertahanan multinasional berpusat di Amerika Serikat juga. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2020 melalui penggabungan antara Raytheon Company dan United Technology Corporation. Raytheon Technology sendiri fokus pada pengembangan dan produksi sistem pertahanan pesawat tempur, sistem elektronik, dan komponen mesin pesawat. Terakhir ada Airbus. Airbus di sini merupakan perusahaan manufaktur pesawat terbesar di Eropa dan salah satu dari 2 pemain terbesar di industri pesawat komersial dunia, bersama dengan Boeing di Amerika Serikat, di mana Airbus ini berpusat di Prancis dan memproduksi pesawat penumpang, pesawat angkut kargo, dan helikopter. Airbus sendiri didirikan pada tahun 1970 melalui konsorsium 4 perusahaan aerospace Eropa, yaitu yang berasal dari Prancis, Jerman, Spanyol, dan Inggris. Berikutnya terkait analisis industri. Yang pertama ada threat of new entrants, di mana, di sini terkait ancaman pendatang baru di industri penerbangan khususnya pada segmen pesawat komersial tempat Boeing beroperasi relatif rendah. Beberapa faktor yang disebabkannya adalah pertama ada hambatan masuk yang tinggi, di mana dibutuhkan modal yang besar untuk research and development, biaya yang tinggi untuk infrastruktur, kemudian ada waktu pengembangan yang lama dan adanya persetujuan atau aturan dari pemerintah yang sangat banyak. Kemudian ada existing competitors, di mana para pemain utama yang ada di industri ini termasuk Boeing dan Airbus sebagai kompetitor utamanya, telah memiliki citra dan reputasi mereka sangat kuat, sehingga paksa pasar yang diberikan sangatlah signifikan dan membuat sulit bersaingnya pendatang baru untuk bermain di pasar-pasar tersebut. Yang terakhir ada keahlian teknologi. Keahlian teknologi sendiri ini dibutuhkan untuk menghasilkan pesawat yang berkualitas, sehingga para pemain tersebut termasuk Boeing telah banyak berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan dan memiliki keahlian teknologi yang dibutuhkan untuk memproduksi pesawat berkualitas tinggi, memberikan mereka keunggulan kompetitif atas pendatang baru sendiri. Berikutnya ada rivalry among existing firms, di mana persaingan antar perusahaan yang ada adalah salah satu dari lima kekuatan Porter. Dalam kasus ini Boeing, persaingan di antar perusahaan yang ada tinggi karena kehadiran Airbus, pesaing utamanya. Kedua perusahaan bersaing sangat sengit di pesawat komersial. Persaingan sendiri ini untuk mendapat kontrak dari maskapai penerbangan dan pembelian lainnya. Beberapa faktor yang menjadi kontribusi terkait persaingan yang tinggi, di antaranya itu persaingan yang ketat untuk pasar, biaya tetap yang tinggi di mana industri ketiga darah memerlukan investasi modal dalam jumlah besar untuk pengembangan dan produksi pesawat terbang, serta investasi dalam penelitian dan pengembangan. Akibatnya, perusahaan seperti Boeing memiliki volume penjualan yang sangat tinggi untuk menutupi biaya tetap mereka dan mencapai skala ekonomi. Kemudian ada kekuatan tawar-menawar pelanggan, di mana maskapai besar sendiri memiliki daya tawar yang signifikan karena volume pembelian dan mampu menegosiasikan harga yang lebih rendah atau pesawat lainnya menguntungkan dari Boeing tersebut. Yang berikutnya ada diversifikasi produk. Pasar pesawat komersial sangatlah kompetitif dikarenakan Boeing menawarkan produk-produk yang serupa dengan Airbus, maka perlu adanya inovasi terus-menerus untuk membedakan produk mereka di depan para pesaingnya. Berikutnya, threat of substitute products. Eee, Ancaman produk atau layanan pengganti di industri penerbangan, khususnya segmen pesawat komersial tempat Boeing beroperasi, relatif rendah. Hal ini disebabkan pertama, tidak ada penggantian langsung. Tidak ada penggantian langsung di sini adalah untuk komersial, sementara moda transport seperti kereta api dan mobil dapat digunakan untuk jenis perjalanan tertentu. Mereka tidak dapat menggantikan kecepatan dan efisiensi perjalanan udara untuk jarak jauh. Kemudian ada biaya pembangunan yang tinggi. Mengembangkan moda transportasi baru dapat yang bersaing dengan perjalanan udara sangatlah mahal, membutuhkan keahlian teknologi yang sangat tinggi, signifikan.
Kemudian yang terakhir adalah masalah terkait keselamatan dan peraturan. Perjalanan udara sangat diatur dan keselamatan adalah prioritas utama bagi maskapai penerbangan dan regulatornya. Setiap produk atau layanan yang pengganti haruslah memenuhi persyaratan keselamatan dan peraturan yang sama seperti pesawat komersial yang ada, yang akan menjadi penghalang masuk yang signifikan bagi pemain baru. Berikutnya bargaining power of supplier, di mana Boeing mengandalkan sejumlah besar pemasok untuk berbagai komponen dan bahan yang dibutuhkan untuk produksi pesawatnya. Boeing sendiri memiliki daya tawar yang signifikan atas pemasok karena beberapa alasan, yaitu volume pembelian yang besar. Hal ini dikarenakan Boeing merupakan salah perusahaan pesawat terbesar di dunia, memberikan daya beli yang signifikan. Perusahaan membeli bahan mentah dan komponen dalam sangat jumlah besar dan memungkinkan negosiasi harga yang lebih rendah. Kemudian yang kedua, basis pemasok yang beragam. Boeing memiliki basis pasar yang besar dan beragam yang mengurangi daya tawar pemasok manapun. Perusahaan bekerja dengan pemasok dari seluruh dunia yang memungkinkan memanfaatkan struktur dan kemampuan biaya yang berbeda. Kemudian ada pemasok alternatif. Basis sendiri tersedia untuk komponen atau bahan yang sama yang mengurangi daya tawar pemasok tunggal manapun. Boeing di sini memiliki beberapa beralih ke pemasok alternatif jika tidak puas dengan persyaratan yang ditawarkan pemasok tunggal tersebut. Yang terakhir adalah biaya peralihan yang sangat tinggi. Meskipun Boeing dapat beralih ke pemasok alternatif, biaya peralihan biasanya sangatlah tinggi. Perusahaan telah menjalin hubungan dengan banyak pemasok, dan beralih ke pemasok baru dapat memerlukan waktu dan sumber daya yang signifikan. Berikutnya bargaining power of buyer. Daya tawar pembeli di industri penerbangan khususnya segmen pesawat komersial tempat Boeing beroperasi relatif rendah. Hal ini disebabkan pertama jumlah pembelian yang terbatas. Pembelian di industri penerbangan terbatas dan terkonsentrasi, terutama terdiri dari maskapai penerbangan, organisasi pemerintah. Konsentrasi ini sendiri memberikan mereka lebih sedikit daya tawar karena mereka memiliki lebih sedikit pilihan untuk dipilih. Kedua, yaitu biaya peralihan tinggi. Biaya peralihan atau pabrikan pesawat yang berbeda karena maskapai penerbangan perlu berinvestasi untuk melatih ulang pilotnya, personel, pemeliharaan, dan awak darat mereka. Hal ini memberikan keuntungan bagi para pemain seperti Boeing karena pembeli cenderung tidak beralih ke pemasok yang baru. Kemudian yang ada terakhir adalah konsumisasi, di mana produsen pesawat seperti Boeing bekerjasama dengan pelanggan mereka untuk mengembangkan solusi khusus yang memenuhi kebutuhan spesifik mereka. Hal ini untuk menciptakan tingkat saling ketergantungan yang tinggi antar pembeli dan pemasok, sehingga mengurangi daya tawar pembeli. Dari kelima penjelasan analisis tersebut, maka dapat dibentuk sebuah tabel matriks, yaitu eee, kem terkait analisis kekuatan dalam industri bagi Boeing. Untuk Trade of New Entrants memiliki bobot 0,1 dengan rating 1,5 yang memiliki skor yaitu 0,15, di mana hal ini dikarenakan ancaman pendatang baru untuk Boeing sendiri relatif sangat rendah karena hambatan untuk masuk tinggi, termasuk kebutuhan inflasi modal yang signifikan, waktu pengembangan yang lama dan besaran peraturan dan kebutuhan untuk keahlian teknologi. Kemudian untuk rivalry among existing firms berada di skor 1,35, di mana bobotnya ada 0,3 dan ratingnya 4,5. Untuk hal ini persaingan di antara perusahaan yang ada di industri pesawat terbang komersial sangatlah tinggi karena persaingan yang ketat, pangsa pasar, biaya tetap yang tinggi, daya tawar pelanggan yang kuat, dan kebutuhan akan diferensiasi produk yang beragam. Berikutnya ada trade of substitute products yang berada yang mendapatkan skor 0,15, di mana sedikitnya produk tersebut pengganti langsung. Eee, Sedikitnya ada produk pengganti langsung, biaya pengembangan yang tinggi, serta masalah keselamatan dan peraturan membuat ancaman produk atau layanan pengganti relatif rendah. Berikutnya ada bargaining power of suppliers, memiliki skor 0,6. Boeing memiliki posisi tawar yang sangat kuat karena ukuran dan pangsa pasarnya yang memungkinkan menegosiasi persyaratan dan harga yang dapat menguntungkan dengan pemasok. Yang terakhir ada bargaining power of buyer, berada di skor 1,35. Maskapai penerbangan komersial memiliki pilihan terbatas dalam hal ini, dalam hal membeli pesawat. Selain itu, biaya yang tinggi dan masa pakai yang sangat lama dari pesawat komersial membuat maskapai penerbangan sulit untuk sering beralih antara produsennya. Keseluruhan skor yaitu ada 3,6.
Berikutnya terkait pemetaan strategi perusahaan. Untuk operasi strategi terdapat 3. Untuk operasi strategi sendiri, Boeing memiliki ini strategi ada 5, yaitu pertama berinvestasi di dalam inovasi, yang kedua ada mendorong efisiensi dan produktivitas, yang ketiga adalah fokus pada pasar pertumbuhan, yang keempat tingkat pengalaman pelanggan, dan yang terakhir adalah berinvestasi dalam bakat, di mana Boeing difokuskan untuk memberikan nilai kepada semua pemangku kepentingan dengan berinvestasi dalam inovasi sehingga mempertahankan posisinya sebagai pemimpin dalam industri kedirgantaraan. Perusahaan memiliki pusat penelitian dan teknologi khusus yang berfokus pada pengembangan produk dan teknologi baru untuk kebutuhan pelanggan yang terus berkembang. Kemudian ada mendorong efisiensi produktivitas. Komitmen ini telah diterapkan dengan sejumlah inisiatif untuk merampingkan rantai pasok dan proses manufaktur, termasuk penggunaan prinsip manufaktur ramping dan analitik lanjutan, sehingga mendorong efisiensi dan produktivitas yang meningkat di seluruh operasinya. Yang ketiga ada fokus pada pasar pertumbuhan. Boeing sendiri fokus untuk menangkap peluang pertumbuhan di pasar negara berkembang seperti Asia dan Timur Tengah, di mana perusahaan telah membentuk usaha patungan dan kemitraan dengan perusahaan lokal untuk melayani pelanggan dengan lebih baik di wilayah tersebut. Yang keempat, ada tingkatkan pengalaman pelanggan, di mana komitmen Boeing ini untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dengan menyediakan produk dan layanan berkualitas tinggi, serta dukungan pelanggan yang sangat baik. Perusahaan juga telah membentuk jaringan pusat layanan global dan menawarkan berbagai layanan dukungan kepada pelanggan tersebut. Yang terakhir adalah berinvestasi dalam bakat. Perusahaan berkomitmen untuk mengembangkan dan mempertahankan talenta terbaik dengan menawarkan paket kompensasi yang kompetitif, peluang pengembangan karir, dan lingkungan kerja yang mendukung, sehingga mendorong tingkat kesuksesannya oleh para tenaga kerja. Berikutnya terkait bisnis strategi. Strategi kompetitif Boeing sendiri, di sini bisnis strategi ada 2 yaitu strategi kompetitif dan komparatif. Untuk strategi kompetitif sendiri, eee, Boeing fokus terhadap penelitian pengembangan atau R&D, di mana Boeing berinvestasi di dalam sangat banyak berinvestasi dalam R&D untuk mengembangkan produk, teknologi, dan proses baru yang meningkatkan produk dan operasinya. Contohnya di sini adalah Boeing 787 Dreamliner yang dikembangkan dengan fokus pada inovasi dan efisiensi, di mana pesawat tersebut menampilkan bahan yang lebih ringan, mesin yang lebih efisien, dan sistem yang sangat canggih. Sehingga, eee, tipe ini memiliki kualitas dan keandalan untuk yang berbeda dari pesaingnya. Selain itu, bank juga menerapkan prinsip manufaktur lean untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi pemborosan dalam proses produksinya. Sedangkan untuk dalam penetapan harga, Boeing mengikuti cost leadership strategi yang mana bertujuan untuk menawarkan produk dan solusi dengan harga bersaing dengan tetap mempertahankan kualitas dan inovasinya. Boeing juga menawarkan opsi pembiayaan dan leasing kepada para pelanggan yang dapat membantu membuat produknya lebih mudah diakses. Berikutnya strategi kooperatif. Untuk strategi kooperatif, Boeing terdapat 4 strategi, yaitu pertama aliansi strategi. Di sini contohnya adalah Boeing telah bermitra dengan General Electric untuk pengembangan mesin pesawat dan dengan Safran untuk membuat usaha patungan yang fokus pada unit daya tambahan. Yang kedua, usaha patungan. Contohnya di sini adalah patungan dengan Embraer untuk mengembangkan dan memasarkan pesawat secara regional. Salah satu contoh lain adalah Tata Advanced System. Usaha patungan ini digunakan untuk produksi aerostruktur di India. Yang keempat, terdapat kemitraan pemasok. Di sini perusahaan memiliki program yang disebut kemitraan untuk sukses yang berupaya meningkatkan kemampuan pemasoknya dan meningkatkan kualitas serta keterjangkauan produknya. Yang terakhir adalah kolaborasi pelanggan. Contoh di sini adalah perusahaan bekerja sama dengan maskapai penerbangan untuk merancang dan mengembangkan interior pesawat yang meningkatkan pengalaman penumpang tersebut.
Selanjutnya functional strategy. Yang pertama adalah SDP, di sini segmentasi Boeing mengelompokkan pasarnya berdasarkan beberapa faktor seperti ukuran pesawat, jangkauan, kapasitas, dan jenis pelanggan, seperti perusahaan melayani pelanggan komersial dan pertahanan. Kemudian ada target, Boeing menargetkan maskapai penerbangan, lembaga pemerintah, dan pelanggan militer, di mana mereka berusaha memenuhi kebutuhan khusus khusus para pelanggannya. Perusahaan juga menargetkan pelanggan di negara berkembang dengan tujuan perluas jangkauan globalnya. Yang terakhir adalah positioning, Boeing memposisikan dirinya sebagai pemimpin dalam industri penerbangan, meningkatkan teknologi inovatif, keandalan, dan keamanannya. Perusahaan juga menekankan komitmen terhadap keberlanjutan dan mengurangi dampak lingkungan. Selain itu juga, Boeing memposisikan dirinya sebagai mitra dengan pelanggannya, bekerja sama dengan mereka untuk memahami dan memenuhi kebutuhan mereka. Berikutnya terkait strategi finansial. Di sini strategi finansial Boeing sendiri melibatkan atau berfokus untuk menghasilkan arus kas yang kuat, di mana melibatkan pengelolaan biaya, meningkatkan efisiensi operasional, dan memprioritaskan produk dan layanan dengan margin tinggi. Dengan menghasilkan arus kas yang kuat, Boeing dapat menginvestasikan kembali bisnisnya, membayar hutang, mengembalikan nilai kepada pemegang saham, yaitu membagikan dividen. Boeing juga difokus pada pengembalian nilai kepada pembelian kembali saham oleh para pemegang saham. Perusahaan juga memiliki rekam jejak yang konsisten dalam membayar dividen dan telah memberi kembali saham untuk mengurangi jumlah saham beredar, sehingga meningkatkannya nilai saham yang tersisa. Berikutnya strategi operasi. Di sini Boeing menggunakan strategi lean manufacturing, outsourcing, digitalisasi, dan manajemen rantai pasok. Untuk lean manufacturing digunakan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi pemborosan dalam proses produksinya, di mana ini melibatkan pengoptimalan aliran produksi, pengurangan tingkat ketersediaan, dan peningkatan kualitas melalui upaya perbaikan dan terus-menerus. Kemudian ada outsourcing. Boeing juga telah menggunakan outsourcing di beberapa proses non-intinya kepada pemasok untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Kemudian ada digitalisasi. Boeing berinvestasi dalam teknologi digital untuk meningkatkan proses produksinya dan meningkatkan produktivitas. Perusahaan juga menggunakan alat digital untuk mengoptimalkan perencanaan produksi, mengurangi waktu henti, dan meningkatkan kontrol kualitas. Yang terakhir adalah manajemen rantai pasok. Boeing fokus pada peningkatan manajemen rantai pasok dengan bekerjasama dengan pemasok untuk memastikan pengiriman komponen berkualitas tinggi secara tepat waktu. Perusahaan juga menggunakan analitik lanjutan untuk meningkatkan visibilitas dari rantai pasok tersebut dan mengurangi resiko. Berikutnya ada strategi SDM. Di sini Boeing menggunakan beberapa strategi, yaitu di antaranya ada akuisisi bakat, pengembangan karyawan, inklusi dan keanekaragaman, dan terakhir ada manajemen kinerja. Untuk akuisisi bakat sendiri Boeing memberikan penekanan kuat pada perekrutan talenta terbaik dari berbagai latar belakang. Perusahaan juga menggunakan berbagai saluran rekrutmen sebagai media sosial, bursa kerja, dan rujukan karyawan, serta menerapkan proses seleksi yang sangat ketat untuk memastikan bahwa kandidat yang terpilih telah memenuhi standar yang sangat tinggi. Kemudian ada pengembangan karyawan. Boeing menawarkan berbagai produk pelatihan pengembangan untuk membantu karyawan membangun keterampilan dan memajukan karirnya. Perusahaan juga memberikan kesempatan bagi karyawan untuk melakukan rotasi melalui peran dan unit bisnis berbeda, yang membantu mereka mendapatkan exposure ke berbagai aspek bisnis dan mengembangkan berbagai keterampilannya. Berikutnya terkait inklusi dan keanekaragaman, di mana Boeing berkomitmen untuk mengembangkan budaya tempat kerja yang inklusif dan beragam. Perusahaan juga telah membentuk kelompok sumber daya karyawan atau ERG untuk mendukung karyawan dari berbagai latar belakang dan menyediakan forum untuk pengembangan jaringan dan profesional. Boeing juga memiliki Dewan Keanekaragaman dan Inklusi yang membantu memandu upaya keragaman dan inklusi perusahaan. Yang terakhir adalah manajemen kinerja. Boeing ini memiliki sistem manajemen kerja yang dirancang untuk memberikan umpan balik rutin kepada karyawan tentang kinerja mereka dan membantu mereka menetapkan tujuan untuk pengembangan pribadi dan profesional.
Perusahaan juga menggunakan berbagai metrik kinerja untuk mengevaluasi kinerja karyawan tersebut, sehingga sasaran kinerja individu, sasaran tim, dan sasaran unit bisnis dapat tercapai. Berikutnya terkait strategi teknologi informasi. Untuk strategi informasi sendiri, Boeing memiliki 4 strategi yang digunakan. Yang pertama ada transformasi digital, kemudian ada analisis lanjutan, yang ketiga keamanan cyber, dan terakhir ada inovasi. Untuk transformasi digital, Boeing sedang menjalani transformasi digital untuk menampilkan operasinya, meningkatkan produk dan layanannya. Hal ini termasuk dari penerapan alat dan proses digital di seluruh rantai pasok, operasi manufaktur, serta pengembangan produk dan layanan digital baru untuk para pelanggan. Berikutnya analisis lanjutan, di mana hal ini termasuk menggunakan data real time untuk memantau dan memprediksi kebutuhan pemeliharaan dan untuk mengidentifikasi area peningkatan kinerja. Yang ketiga ada keamanan cyber, termasuk dalam menerapkan langkah-langkah keamanan cyber tingkat lanjut di seluruh operasinya, segmentasi jaringan, deteksi intrusi, dan enkripsi data. Terakhir ada inovasi, di mana di sini Boeing eee, memiliki kemitraan dengan lembaga akademik dan organisasi penelitian serta program inovasi internal sendiri untuk meningkatkan inovasinya. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Thank you and have a great day.